Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih? Masih tetap semangat ya? Kita sekarang udah di akhir semester loh. Jadi hari ini kita akan masuk ke bab 6, KD terakhir dari semester 1, yaitu tentang energi. Masih bersama Ibu Murti, Istilah Ratnasari. Seperti biasa kita masuk ke menu hari ini. Ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama itu adalah kompetensi dasar, yang kedua adalah tujuan pembelajaran, yang ketiga adalah materi, dan yang keempat adalah tugas. Oke, kita masuk dulu ke menu yang pertama yaitu adalah tentang kompetensi dasar. Ini adalah kompetensi dasar yang terakhir di semester 1, yaitu kompetensi dasar yang kelima, yaitu adalah menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Dan juga ada menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Sekarang tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah selesai pembelajaran, kamu diharapkan dapat menyimpulkan konsep energi dengan benar, merinci berbagai sumber energi dengan tepat, mendeteksi perubahan bentuk energi yang terjadi pada suatu peristiwa dengan benar, dan mengukur besarnya energi mekanik dengan tepat. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah aktivitas kita sehari-hari ya. Ada tidur, ada mandi, sikat gigi ya, udah gitu makan terutama, terus ada baca buku mungkin ya, terus udah gitu ada melukis, bermain gitu ya, belajar, udah gitu ada berolahraga ya, selanjutnya kita tidur lagi ya. Nah, berhubung ini adalah aktivitas kita sehari-hari, artinya kita semua kan pasti menjalani setiap hari ya. Nah, kira-kira untuk melakukan aktivitas itu apa sih yang diperlukan? Coba ya. Iya, betul, itu adalah energi ya. Energi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas ini. Kalau nggak ada energi, nggak mungkin kita bisa beraktivitas apapun itu, termasuk tidur ya. Nah, kalau sudah tahu energi apa saja sih yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas tersebut? Tuh, banyak ya di sini ya. Yuk kita mulai belajar. Oke, kita pertama-tama harus belajar dulu tentang energi. Energi ini adalah kemampuan melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Sekali lagi, energi adalah kemampuan melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Jadi kita itu melakukan aktivitas apapun itu pasti kita semua membutuhkan energi. Ya, yang baru kalian baca ini adalah tentang definisi energi. Energi ini macamnya banyak ya, bentuk-bentuknya banyak. Kita kenali satu-satu ya. Yang pertama itu ada energi yang kita sebut energi potensial. Ini adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Atau mungkin bisa nanti ada juga karena ketinggiannya ya. Selanjutnya ada energi kinetik. Kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu ikatan antar partikel suatu zat. Terus ada juga energi kalor. Nah, ini bab sebelumnya ya. Ini adalah energi yang dapat merubah suhu atau wujud suatu benda. Selanjutnya ada energi listrik. Ini adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan juga arus listrik. Lalu ada juga energi cahaya, yaitu energi yang berasal dari benda yang memancarkan cahaya. Lalu ada lagi energi nuklir. Energi nuklir ini adalah dihasilkan dari proses reaksi nuklir. Yang terakhir adalah energi bunyi, yaitu energi yang berasal dari benda yang bergetar. Nah, ini Ibu hanya singkat aja ya. Kamu ingin explore lebih banyak, boleh googling ya, atau baca buku atau apapun, cari informasi lebih banyak. Nah, kita kenal dulu satu hukum.
energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, energi hanya dapat berubah bentuk. Ini adalah hukum kekekalan energi. Ini sebetulnya pada bab sebelumnya Ibu sudah pernah bahas ya. Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, energi hanya dapat berubah bentuk ya. Tentu saja tidak dapat diciptakannya oleh siapa ya? Kita, oleh makhluknya gitu ya. Dimusnahkan juga oleh makhluk Tuhan itu nggak bisa. Tapi kalau diciptakan tentu oleh Tuhan dan dimusnahkan juga oleh Tuhan. Artinya selama masih ada kehidupan, energi itu akan selalu ada, hanya berubah bentuk saja. Nah, sekarang kita lihat ya. Kan energi itu hanya bisa berubah bentuk. Artinya di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menemui perubahan bentuk energi. Ya, perubahan energi bentuk energi itu biasa disebut sebagai konversi energi. Selanjutnya ada alatnya nih. Alat yang dapat merubah bentuk energi kita sebut sebagai konverter. Nah, selama masih ada kehidupan, ingat energi itu tidak akan habis. Sekali lagi, selama masih ada kehidupan, energi itu tidak akan habis. Energi musnahnya kapan? Nanti ketika sudah tidak ada kehidupan, ya. Nah, oleh karenanya itu energi itu hanya dapat berubah bentuk. Bukan kan tadi sesuai dengan hukumnya ya, tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Nah, peristiwa sehari-hari di sekitar kita itu mungkin ketika sebelum belajar energi ini kita nggak tahu ya, itu sebetulnya adalah perubahan bentuk energi. Tapi pasti ada, pasti setiap peristiwa terjadi di sekitar kita itu banyak yang melibatkan konversi energi. Ini contoh ya, contoh. Misalnya saat kita menyalakan lampu listrik, kita mencet saklar, ya. Kan lampunya awalnya nggak nyala jadi nyala ya. Nah, berarti di situ ada terjadi perubahan energi ya. Begitu kita mencet saklar, mengalirlah arus listrik, ya kan? Nah, mengalir ke lampu dan menghasilkan cahaya si lampu itu. Maka terjadi konversi atau perubahan energi dari listrik menjadi cahaya. Nah, sedangkan alat yang dapat merubah bentuk energi itu, yaitu lampunya, itu kita sebut sebagai konverter. Kenapa? Karena alat tersebut dapat merubah bentuk energi. Contohnya pada lampu itu, ya dia dapat merubah energi listrik menjadi banyak ya contoh-contohnya perubahan bentuk energi, konversi, itu kamu nanti harus mengamati ya. Nah, selanjutnya kita mengenal dulu ini ada yang kita sebut sebagai energi mekanik. Ya, apa sih energi mekanik? Energi mekanik ini adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Ya, energi mekanik ini di sini kita singkat dengan EM sama dengan EP tambah EK, di mana EM itu adalah energi mekanik, EP itu adalah energi potensial yang rumusnya M kali G kali H, dan EK itu adalah energi kinetik yang rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, harus ingat nih ya, ingat catatannya di sini adalah E itu adalah energi, satuannya joule ya. Ini ada EM, EP, EK, hanya membedakan aja bahwa energi itu kan bentuknya banyak ya. Jadi kalau EM itu energi mekanik, EP itu energi potensial, dan EK itu adalah energi kinetik ya. Selanjutnya, M pasti semuanya udah tahu ya, ini dari bab 1 juga sudah tahu. M itu adalah massa, dan SI-nya atau satuan internasional adalah kilogram. Selanjutnya adalah G. Nah, ini G mungkin baru ya. G ini adalah gravity ya. Ini adalah percepatan gravitasi yang kalau di bumi itu rata-rata besarnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau kadang-kadang kita bulatkan menjadi 10 ya. 9,8 kalau dibulatkan jadi 10. 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ada lagi H. H itu adalah height ya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin ya. Itu adalah ketinggian. Satuan internasional adalah meter. Yang terakhir, simbol terakhir adalah V. Velocity ya. Velocity itu adalah kecepatan. Satuan internasionalnya adalah meter per sekon. Ingat ya, semua simbol-simbol ini kamu harus hafal. Semua simbol-simbol ini kamu harus hafal supaya kamu bisa mengerjakan perhitungan dengan baik, nggak bingung lagi ini apa sih, M itu apa, G itu apa, H itu apa, V itu apa, harus hafal ya. Nah, contohnya nih, kita punya pohon kelapa, ada buahnya nih, ya ada buahnya. Di sini kita lihat, ini ketinggian pohon kelapa sampai buahnya itu 4 meter, itu di posisi A. Terus satu saat sebuahnya jatuh nih, jatuh. Pasti dia akan nyampe ke posisi B ya. Setelah itu, dia akan sampai ke posisi C. Nah, ini yang harus kita perhatikan itu apa? Yang pertama,
di posisi A, buah itu belum jatuh kan? Dia belum jatuh, masih diem tuh. Diem, tapi dia punya ketinggian dari tanah ya. Berapa besarnya? 4 meter kalau di sini ya. Jadi ketika dia punya ketinggian, dia pasti punya energi potensial. Ingat, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Nah, pada hal ini energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Makanya di sini rumusnya adalah MGH, massa kali gravitasi kali H itu ketinggian. Jadi 3 faktor yang mempengaruhi energi potensial adalah massa, gravitasi, dan juga ketinggian, gitu ya. Nah, energi kinetiknya 0. Kenapa 0? Karena kan dia masih diam. Sedangkan energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ketika dia masih tergantung, artinya dia masih diam ya, belum bergerak. Jadi, energi kinetiknya adalah 0. Dan energi potensialnya itu adalah maksimum. Kenapa maksimum? Karena itu adalah ketinggian maksimum yang dia punya di posisi A itu. Ya kan? Nggak mungkin lebih tinggi lagi kan? Gitu ya. Sekarang kita lihat ke posisi B. Nah, di posisi B ini buahnya sudah jatuh, tapi belum sampai tanah. Jadi buahnya sudah jatuh, artinya dia bergerak ya. Dia juga punya ketinggian, masih ada sisa 2 meter dari tanah. Artinya di posisi B ini dia itu punya energi potensial dan juga energi kinetik. Gitu ya. Nah, ketika di posisi C, buah itu tepat jatuh, artinya dia masih punya kecepatan yang tinggi, pas jatuh banget, tapi sudah tidak punya ketinggian ya. Buahnya tepat jatuh, sudah tidak punya ketinggian, kecepatannya tertinggi. Makanya di posisi C itu energi kinetiknya itu maksimum, sedangkan energi potensialnya itu 0. Kenapa 0? Ya karena dia sudah tidak punya ketinggian. Oke? Jadi energi potensial itu dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan juga ketinggian terutama. Dan energi kinetik karena dia itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, dipengaruhi terutama oleh massa dan juga kecepatan. Oke? Ya, massa dan juga kecepatan. Nah, kalau ditanya energi mekanik buah kelapanya berarti gimana? Ingat ada sebelumnya kita bicara tentang hukum kekekalan energi. Artinya benda tersebut memiliki energi yang sama, mau ada di posisi apapun. Kalau di gambar ini kita lihat ada di posisi A, di B atau C, dia sama energinya. Ya, jumlah energinya sama, energi mekaniknya sama. Yang berubah itu apa? Makin ke bawah, energi kinetiknya makin tinggi karena kecepatan makin tinggi. Tapi makin ke atas, energi potensialnya makin tinggi. Kenapa makin tinggi? Karena ketinggiannya juga makin besar, gitu ya. Jadi kalau di posisi A, itu energi mekanik akan sama dengan energi potensial. Kenapa? Karena energi kinetiknya 0. Berapapun ditambah 0 pasti hasilnya tetap sama, ya kan? Sedangkan di posisi B atau di tengah-tengah antara A dengan C itu energi mekaniknya itu pasti adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Kenapa? Karena benda itu punya energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, di posisi C saat tepat jatuh itu energi mekaniknya itu sama dengan energi kinetik saja. Nggak dengan energi potensial, karena energi potensialnya 0, ya kan? Lagi-lagi, berapapun ditambah 0 itu hasilnya tetap atau sama, gitu ya. Jadi, misalnya si kelapa ini punya energi mekaniknya 10 Joule, mau dia di posisi A, di posisi B, di posisi C, itu energi mekaniknya tetap 10 Joule. Yang berubah adalah energi kinetik dan energi potensialnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal sekarang. Tenang, ini tidak sulit ya, ini mudah. Nah, wah ada yang angkat besi nih, ada yang angkat besi ya. Nah, dia senang tuh ya, dia udah bisa ngangkat besi. Nah, Tino adalah seorang atlet angkat besi. Pada suatu kejuaraan, dia berhasil mengangkat beban dengan massa 100 kg hingga 30 cm di atas kepalanya. Tinggi badannya adalah 160 cm. Berapakah energi potensial yang dimiliki beban tersebut? Ya, di mana percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Seperti biasa, ketika kita menemukan soal seperti ini, yang harus kita tuliskan pertama kali adalah yang diketahui, ya. Kita catat dulu datanya yang ada di soal ini apa aja, ya. Dan ingat, setiap angka pasti adalah data, ya. Kita lihat dulu yang pertama, massa. Massa itu simbolnya adalah M, dan satuannya adalah kilogram. Berarti di sini M sama dengan 100 kg, ya. Selanjutnya,
ada tinggi badannya adalah 160. Terus bebannya itu ada 30 cm di atas kepalanya. Kan yang ditanya adalah energi potensial yang dimiliki beban tersebut ya. Berarti logikanya kita tinggal tambahkan aja. Ketinggiannya atau H-nya ya adalah 160 tambah 30. Jadi 190 cm. Tapi ingat, yang namanya ketinggian itu SI-nya itu adalah meter. Jadi apapun itu satuannya, kalau belum meter, rubah dulu jadi meter. Ini 190 cm, tinggal dibagi 100 kan, supaya jadi meter, maka sama dengan 1,9 meter. Nah, selanjutnya jangan lupa yang paling bawah juga kita isi ya, percepatan gravitasi itu G, yaitu besarnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Gitu. Selesai ya, itu yang diketahui. Nah, yang ditanyanya apa? Energi potensial. Simbolnya apa? EP. Gitu. Kalau sudah seperti ini baru kita bisa jawab. Ingat yang tadi di slide sebelumnya bahwa yang namanya energi potensial itu rumusnya adalah MGH. EP sama dengan MGH. Kalau kita sudah tulis yang diketahui, kita tinggal masukkan saja. EP sama dengan M-nya 100 ya kan, G-nya 9,8, H-nya 1,9. Sudah, ini tinggal dikali semua. 100 kali 9,8 dikali 1,9. Maka jawabannya adalah 790 Joule. Mudah ya? Mudah atuh ya. Semangat ya, ini mudah sekali. Lanjut ya. Oke, masih contoh soal. Selanjutnya kita melihat, oh ada yang naik sepeda nih. Kamu juga pasti bisa naik sepeda kan. Kalau naik sepeda artinya dia bergerak ya kan. Nah, energi apa yang dimiliki oleh benda yang bergerak? Kita baca soalnya. Agus, oh ini dia Agus namanya. Agus sedang bersepeda santai. Massa tubuh Agus adalah 40 kg. Massa sepeda Agus adalah 5 kg. Kecepatan Agus mengayuh sepeda adalah 1 meter per sekon. Berapa besar energi kinetik Agus dan sepedanya? Nah, ini Agus itu kan lagi bergerak, otomatis dia punya energi kinetik ya kan. Nah, anggaplah si massa yang 40 kg itu termasuk bajunya, termasuk helmnya, termasuk sepatunya dan lain-lainnya ya. Jadi itu anggaplah itu semuanya. Seperti biasa kita cari dulu yang diketahui. Ingat, setiap angka adalah yang diketahui. Setiap angka adalah yang diketahui. Nah, kamu lihat ini adalah 40, terus satuannya kilogram. Kilogram itu adalah satuan dari apa? Massa. Massa itu simbolnya adalah M. Maka M sama dengan 40 kg. Kita kasih keterangan, nggak apa-apa ya. Agus itu 40 kg. M Agus, massanya Agus 40 kg. Masih ada lagi nih, massa sepeda Agus adalah 5 kg. Nah, berarti M sepeda sama dengan 5 kg. Selanjutnya ada kecepatan. Nah, kecepatan itu apa nih? Nah, 1 meter per sekon. Kecepatan itu kan simbolnya V ya. Jadi kita tuliskan V sama dengan 1 meter per sekon. Gitu. Apakah sudah beres yang diketahui? Sudah ya, nggak ada lagi. Nah, yang ditanyanya apa? Energi kinetik. Apa itu simbolnya? EK. Gitu. Terus kita langsung coba jawab. Ingat di slide sebelumnya bahwa EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Ini rumusnya ya, energi kinetik adalah setengah massa kali kecepatan kuadrat. Nah, karena semuanya sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja. EK sama dengan setengah kali 45 kali 1 kuadrat. Loh, kenapa 45? Kan ditanya adalah berapa besar energi kinetik Agus dan sepedanya. Maka kita tinggal tambahkan aja 40 tambah 5, jadilah 45. Jelas ya? Setengah kali 45 kali V-nya kan 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1 ya. Jadi tinggal 45 bagi 2. Maka jawabannya adalah 22,5 Joule. Gimana? Bisa? Bisa ya? Gampang. Nah, untuk yang suka tantangan, untuk yang pengen explore lebih banyak, Bu, yang tadi soalnya gampang banget, saya mau yang lebih sulit. Oke, Ibu kasih ya. Ini kita pakai gambar yang tadi aja ya. Soalnya seperti ini. Sebuah kelapa bermassa 2 kg tergantung di pohonnya. Kemudian kelapa tersebut jatuh seperti pada gambar. Lihat di gambarnya ya, kayak begitu kurang lebih. Percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah. Wah, ini gampang nih. Mulai menantang tapi ya. A. Energi mekanik pada titik A. Nah, ini tadi Ibu sudah jelaskan tentang energi mekanik di titik A, B, dan C ya. Yang B. Energi mekanik pada titik B. C. Kecepatan di titik B. Nah, ini pakai rumus itu juga, cuman kamu cari V-nya ya.
Terus D, energi potensial di titik B. Oh, ini juga bisa ya. Terus E, energi mekanik di titik C. Wah, seru nih ya. Yang F adalah kecepatan di titik C. Tuh. Bisa? Semangat. Yang suka tantangan boleh dicoba dikerjakan ya. Boleh tanya ke ibu kalau nggak ngerti, atau kalau kamu mau explore lebih banyak contoh-contoh soal seperti ini di Google ya, di buku juga insya Allah bisa. Oke, semangat. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Ini kita lihat di sini ada data perkembangan bauran energi primer nasional tahun 2015 sampai 2019. Kita lihat energi apa yang banyak digunakan di Indonesia. Tuh, yang merah itu minyak bumi, yang coklat itu batu bara, yang biru adalah gas bumi, dan yang warna hijau ini adalah energi baru terbarukan. Kita lihat di sini bahwa dominannya masih yang merah ya. Yang merah itu apa? Yang merah itu adalah minyak bumi, disusul oleh yang coklat ya. Coklat itu batu bara, dan yang biru itu adalah gas bumi. EBT-nya atau energi baru terbarukannya baru sedikit sekali. Nah, termasuk sumber energi apa saja itu? Oke, mari kita lihat. Sumber energi itu terbagi menjadi dua. Ada energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan itu apa? Ini adalah energi yang sumbernya itu tersedia dalam jumlah banyak ya, sehingga tidak akan habis dalam waktu dekat dan relatif lebih mudah didapatkan. Nih kita lihat di sebelah kiri. Energi terbarukan itu ada tenaga surya, ada biomasa, ada energi angin, energi panas bumi, dan juga tenaga air. Kalau yang namanya sinar matahari itu kan nggak pernah habis ya, setiap hari kita selalu merasakan, ya kan? Kecuali matahari yang sudah tidak bersinar lagi itu baru habis gitu ya. Nah itu kan mungkin nanti ya, ketika kehidupan sudah tidak ada. Energi biomasa itu juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah tumbuh-tumbuhan ini kan bisa istilahnya bisa kita budidayakan ya kan. Ketika sudah dipakai, tanam lagi terus seperti itu. Makanya tiap hari kita masih bisa makan sayur, karena memang tumbuhan itu mudah untuk dibudidayakan gitu ya. Terus angin juga, selama masih ada udara pasti ada angin ya kan. Panas bumi juga sama, ini terbarukan banyak sekali dan lebih mudah didapat dibanding yang tidak terbarukan. Terus air, nah air itu kan punya siklus air, artinya air itu tidak akan pernah habis. Nah kalau kita disuruh hemat air itu beda lagi, karena air minum itu tidak sebanyak air yang ada di bumi. Jadi air minum itu hanya sekitar 1% dari air yang ada di bumi. Kalau nggak salah seperti itu ya datanya ya. Kurang lebih hanya 1%. Jadi makanya kita harus hemat. Belum adanya polusi dan lain-lain, makanya itu berkurang drastis. Kan apa kabarnya kita ketika kita tidak bisa minum ya kan? Kan nggak bisa hidup juga kita. Nah, sekarang kalau energi yang tak terbarukan itu apa? Ini adalah sumber energi yang tersedia dalam jumlah sedikit, sehingga pasti suatu saat akan habis ya, dan lebih sulit untuk didapatkan. Jadi ini kebalikannya, energi terbarukan sama terbarukan itu tak terbarukan, dan terbarukan itu kebalikannya. Jadi kalau tak terbarukan mah ini tersedianya dalam jumlah sedikit, sehingga akan habis otomatis karena dia sedikit dan akan habis, dan sulit dihasilkan karena dia diproduksinya itu dalam waktu yang sangat lama. Dihasilkannya dalam waktu yang sangat lama. Oleh karenanya untuk menghasilkan kembali itu tidak mungkin dirasakan oleh manusia yang membuatnya, istilahnya gitu. Kayak bahan bakar fosil, namanya juga fosil dari jutaan tahun yang lalu. Kalaupun misalnya sekarang misalnya ada organisme-organisme yang mati, itu akan jadi fosil juga, betul, tapi akan terjadi jutaan tahun kemudian, dimana kita semua tidak bisa merasakan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah makanya di sini kita harus mulai mencari alternatif energi terbarukan yang dapat menggantikan energi yang tak terbarukan yang akan habis ini. Nah, kalau dihubungkan, maka konsepnya kita itu harus jadi hemat energi.
Ya, karena kalau kita lihat tadi dari yang data tadi, ketergantungan kita akan sumber energi yang tak terbarukan masih sangat besar. Sebagian besar kebutuhan kita masih menggunakan sumber energi yang tak terbarukan. Sedangkan sebentar lagi persediaan sumber energi tersebut akan habis. Nah, oleh karena itu ya dibutuhkan usaha yang sangat serius untuk terus-menerus mengadakan riset berkelanjutan mengenai sumber energi terbarukan supaya dapat menggantikan energi tak terbarukan yang selama ini kita gunakan. Gitu. Nah, sementara riset itu sedang dilakukan, ya kewajiban kita sebagai pengguna energi adalah menghemat energi. Gitu ya. Caranya gimana? Nah, banyak yang bisa kita lakukan. Nanti kamu silahkan dicari berbagai alternatif yang dapat dilakukan oleh semua orang. Ya, ini hanya contoh. Nah, materinya sudah selesai. Berarti tinggal tugas. Cepet ya, cepet dong. Kan kemarin-kemarin kalian request yang lebih singkat. Ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya sangat mudah. Yang pertama adalah amati benda-benda sekitarmu yang merupakan konverter. Nah, ingat konverter itu apa? Tadi di awal Ibu sudah bilang, ya. Yang kedua, foto benda-benda tersebut sebanyak-banyaknya. Ya, artinya kalau misalnya kamu menemukan lampu, itu konverter menurut kamu foto. Kamu menemukan TV, itu menurut kamu konverter, foto. Kamu menemukan setrika, foto. Dan gitu apalagi kulkas, ya, yang lain-lainnya silakan difoto, ya. Terus, edit foto-foto tersebut dalam bentuk kolase. Kan kamu banyak nih fotonya, misalnya ada 10. Jadikan satu aja, ya. Terus tuliskan konversi yang terjadi. Kayak tadi contohnya lampu. Lampu itu merubah dari listrik ke cahaya. Nah, gitu aja. Kamu di foto lampunya misalnya di bawahnya listrik menjadi cahaya. Nah, seperti itu. Bisa ya, gampang ya. Terakhir, tentu saja harus dikumpulkan pada guru ya dalam bentuk file. Seperti biasa nanti ada link untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, begitu bagaimana anak-anak? Terima kasih banyak sudah menyimak ya. Semoga ada manfaatnya ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalau seandainya ada seperti biasa pertanyaan, kritik, dan sarannya silahkan follow dan DM. Bisa di DM Ibu di IG yaitu @nurtiistila. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat belajar dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.